Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sugeng di channel SGP NetLab untuk membahas terkait dengan pengenalan jaringan komputer, di mana subjek ini adalah subjek yang saya bawakan untuk kegiatan atau program matrikulasi S2 Politeknik Kaltek Riau. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya nanti ada 5 pertemuan yang akan disampaikan dengan materi-materi khusus ya. Setiap pertemuan ada materi-materinya. Nah, kebetulan kemarin saat saya memberikan materi ini ada sedikit kendala karena jaringan bermasalah, sehingga saya coba buatkan video singkat kepada peserta atau pada mahasiswa S2 yang sedang belajar matrikulasi di program ini untuk mungkin lebih kenal dekat dengan tentang jaringan komputer. Nah, saya perkenalkan dulu, ini profil saya, silakan dibaca. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini mata kuliah yang saya ajarkan, kemudian kontak saya, bisa menggunakan email, bisa lewat mobile phone dengan WA, bisa dengan Instagram atau YouTube. Facebook juga ada. Nah, outline pembahasan pada kesempatan ini ada beberapa hal yang semuanya itu terkait dengan pengenalan dasar kita terkait dengan jaringan komputer. Jadi adalah pengenalan jaringan komputer, standar jaringan komputer, protokolnya, media jaringan, perangkat jaringan komputer, IP address, dan desain LAN gitu ya. Pengertian. Jadi pengertiannya banyak sebenarnya pengertian yang bisa kita jabarkan terkait dengan jaringan komputer. Cuman ini sedikit pengertian dasar yang mungkin bisa Bapak Ibu dapatkan terkait dengan jaringan komputer. Yang pertama itu adalah sistem yang membawa informasi antara dua atau lebih entitas atau perangkat di sini dalam bentuk sinyal listrik. Atau dengan kata lain bisa juga sistem yang terdiri dari dua perangkat jaringan atau lebih yang terhubung melalui media komunikasi, media transmisi yang saling bertukar informasi. Jadi intinya di sini ada keywordnya, ada dua perangkat atau lebih, artinya menghubungkan dua perangkat atau lebih dan melalui media transmisi atau media komunikasi dan digunakan untuk bertukar informasi. Nah, itu jaringan komputer. Jadi ada 3 keyword, koneksi dari dua perangkat jaringan atau lebih, kemudian melalui media transmisi, apa itu melalui media wireless atau media wireline, ya, media kabel atau menggunakan wireless itu radio, dan fungsinya adalah untuk bertukar informasi. Nah, manfaat jaringan ada 4, sebenarnya banyak manfaat jaringan yang bisa kita dapatkan ya. Tapi cuma kesempatan ini saya rangkum itu ada 4. Yang pertama itu adalah terkait dengan konektivitas, kemudian efisiensi transfer data untuk file sharing, dan kemudian kemudahan akses informasi. Ya mungkin kita bisa rasakan bahwa dengan adanya jaringan komputer saat ini semua kita dimudahkan gitu ya. Yang dulunya mungkin kita untuk mendapatkan informasi atau mengirimkan informasi ke mana-mana kita menggunakan surat atau menggunakan ya surat ya digunakan. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa pakai email, kita sudah bisa pakai yang lain daripada bisa menggunakan browser dan segala macamnya gitu ya. Nah, kemudian kemudahan dalam berbagi. Ya, di sini dengan ada jaringan itu ada cloud computing ya. Jadi kita bisa berbagi secara hardware, bisa berbagi secara software, secara infrastruktur, kemudian bisa juga secara platform ya. Jadi kalau di cloud computing itu kan ada 3 proses besar yang bisa kita dapatkan. Ada yang dikenal dengan IaaS, ada yang dikenal dengan PaaS, ada yang dikenal dengan SaaS ya. IaaS itu infrastruktur as a service, kemudian ada PaaS platform as a service, kemudian ada software as a service. Nah, itu kategori 3 kategori untuk pada saat cloud computing, dan bisa lebih banyak lagi di situ. Nah, dalam jaringan juga bukan hanya kita melihat bahwa adanya kemudahan dan manfaat yang kita dapatkan, tapi juga resikonya juga menanti gitu ya. Jadi resiko jaringan komputer ini banyak masalah-masalah yang kita hadapi, menjadi tantangan untuk kita dapat menjaga jaringan itu jadi sustain gitu ya. Yang pertama masalah jaringan itu yang adalah terjadi kerusakan pada peralatan. Jadi peralatan yang
terjadi pada jaringan itu bisa mengalami kerusakan sehingga terjadilah downtime gitu ya. Nah, kemudian ada kegagalan sistem ya. Kegagalan sistem itu kerusakan peralatan dan kegagalan sistem yang dapat disebabkan dari bencana alam. Jadi karena kerusakan peralatan dan kegagalan sistem itu dapat terjadi karena bencana alam seperti banjir, badai, kebakaran dan gangguan listrik gitu ya. Nah, kemudian dengan hacker komputer gitu. Dengan adanya hacker komputer dan penyerangan virus. Nah, sebenarnya ini hal-hal ini adalah satu proses di dalam jaringan komputer yang memang menjadi tantangan dalam pemecahan masalahnya, gitu ya. Jadi penyerangan virus itu memang sampai saat ini tetap ada gitu ya. Atau masalah keamanan lainnya tergantung dari environment dari jaringan kita. Nah, pembagian jaringan banyak di sini ya. Ada berdasarkan pola pengoperasian, ada berdasarkan media pengantarnya, kemudian ada berdasarkan area jangkauan. Jadi kalau kita lihat di sini pola pengoperasian itu ada dua, yaitu peer to peer dan client server. Ya. Peer to peer itu komunikasi antara dua perangkat jaringan atau lebih. Jadi levelnya setara. Jadi antara satu titik atau satu node dengan node yang lain itu tidak ada level yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi levelnya setara dan bisa berbagi informasi ya. Kemudian sementara client server itu komunikasi tetap dua perangkat atau lebih ya. Ada yang bertindak sebagai server dan ada yang bertindak sebagai client. Nah, di sini antara server dan client itu adalah proses klien itu adalah melakukan proses permintaan data. Jadi klien itu sebenarnya ada level gitu ya, di sini level klien dan level server. Nah, sementara server itu memiliki tugas untuk memberikan respon kepada permintaan klien. Jadi dia tugasnya memberikan respon. Jadi kalau ada permintaan klien butuh apa gitu, dan maka server yang akan merespon ya dari proses ini. Ini yang dikenal dengan client server. Nah, jadi prosesnya tersentral gitu kalau client server ya. Kalau peer to peer dia tidak tersentral, dia menyebar karena juga level mereka adalah sama gitu ya. Level setiap node-nya itu sama gitu. Nah, kemudian kalau pembagian jaringan berdasarkan media pengantar itu kita tahu bersama ada yang dikenal dengan wireline, ada yang dikenal dengan wireless. Wireline itu berarti dia menggunakan kabel apapun itu, kabel tembaga, kemudian kabel fiber gitu ya. Nah, semua yang menggunakan kabel itu wireline. Nah, sering juga disebut dengan istilah media guide media. Ya, fungsinya guide media itu adalah di mana media pengantarnya terlihat ya, arti media pengantarnya ada berupa kabel gitu ya. Kemudian dikenal dengan wireless. Jadi wireline kebalikannya wireless. Wireless itu adalah jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya sebagai media pengantarnya. Nah, ini dikenal juga istilah dengan unguided media. Jadi dia menggunakan gelombang radio yang dimana media yang digunakan adalah udara gitu ya. Cahaya juga menggunakan media udara gitu ya. Jadi di sini terlihat bahwa wireless dan wireline. Nah, berdasarkan pembagiannya berdasarkan area jangkauan di sini saya bagi dua ya. Di sini saya bagi dua kalau misalnya Bapak Ibu lihat. Nah, kalau yang di sebelah sini ini adalah untuk pembagian kalau kita menggunakan wireline. Nah, ini wireless ya yang sebelahnya. Nah, kenapa ini wireline? Karena di sini kita anggap bahwa pembagian jaringan itu sebenarnya ada dua saja sebenarnya. Maksudnya berdasarkan area jangkauan itu ada dua. Ada LAN dan WAN saja. MAN itu sebenarnya pengembangan saja. Jadi artinya begini. LAN itu adalah local area network, jaringan yang berada dalam satu lingkup tertentu di mana lingkupnya itu hanya dalam satu segmen gitu ya. Jadi kayak misalnya kita buat LAN di kampus, di gedung tertentu itu LAN. Nah, gabungan dari beberapa LAN itu masih dalam satu kota itu namanya MAN ya. Gabungan dari beberapa LAN dalam satu kota itu namanya MAN ya. Kemudian dikenal dengan kalau dia sudah terpisah berdasarkan geografis ya, terpisah jaraknya secara geografis itu namanya WAN gitu ya. Nah, ini WAN itu wide area network, jadi artinya memang di situ pengaruh geografis cukup tinggi gitu, cukup dominan di sana. Nah, kemudian setelah itu
eh, kalau di sebelahnya itu adalah pembagian jaringan komputer berdasarkan area jangkauan tapi yang wireless gitu ya. Jadi pembagian jangkauan berdasarkan wirelessnya. Nah, pada bagian sebelah kanan itu bagian untuk wireless wireless ya. Jadi kegunaannya di situ banyak yang bisa kita lihat di wireless itu eh, untuk PAN, LAN, MAN dan WAN. Jadi ada PAN personal area network, kemudian ada LAN, ada MAN, ada WAN ya. Oke, jadi pada kalau PAN itu bisa lihat di sini standarnya perangkat yang sering digunakan itu adalah Bluetooth. Itu daerah-daerah yang lingkupnya lebih pendek. Jadi kadang sering kita dengar dulu ada dikenal dengan NFC gitu ya. Jadi NFC itu Near Field Communication, itu sama juga dengan PAN ya. Jadi jarak sentuhnya atau jarak komunikasinya hanya berkisar sekitar 10 cm saja. Jadi kalau di luar dari itu sudah nggak bisa terjangkau lagi sama perangkatnya. Nah, kemudian ada LAN yang menggunakan standar 802.11, ini standar umum ya yang digunakan. Kemudian ada MAN, kemudian ada WAN. Nah, ini standar yang digunakan di wireless. Okay. Nah, kemudian lanjut ke topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer itu dibagi dua, yaitu topologi fisik, kemudian topologi logik ya. Seperti digambar di sini, ya. Kalau kita lihat terkait dengan topologi fisik ini, itu topologi yang memang disesuaikan dengan kondisi aktual di mana perangkat itu berada. Jadi memang di sini lokasi dari perangkat jaringan itu, instalasi kabelnya dan port-portnya semua itu jelas. Artinya di sini memang bagaimana kondisi perangkat itu di lapangan, begitulah yang digambarkan. Jadi topologi fisik itu seperti itu. Sementara yang kedua dikenal dengan istilahnya topologi logik. Nah, kalau topologi logik ini gambarannya hubungannya secara fungsional saja. Jadi tidak memang mendetail dari posisi dan segala macamnya seperti topologi fisik, tapi di sini hanya secara fungsional. Jadi di sini gambarannya adalah hubungan secara logika yang terjadi antara masing-masing komputer. Nah, misalnya ada IP address, kemudian dia menggunakan jalurnya jalur apa gitu, menggunakan Ethernet kah atau apakah gitu ya, atau wireless kah segala macam. Nah, jadi di sini terlihat. Jadi bisa dilihat dalam perbedaan antara dua gambar ini ya. Nah, jadi ini secara fisik. Nah, jadi di sini memang secara lokasi juga terlihat. Kemudian yang kedua ini secara logik. Nah, ini beberapa topologi jaringan komputer. Ya. Jadi nanti tugas Bapak Ibu saya kasih tugas ya. Tugasnya itu tolong dibuatkan apa saja karakteristik dari masing-masing topologi. Nah, di sini ada topologi fully connected topologi, yaitu artinya semua perangkat ini terhubung dengan komputer lainnya secara line, secara secara garis gitu, secara kabel ya. Jadi kalau dia ada 6 komputer, berarti satu komputer itu akan keluar 5 kabel. Karena dia harus setiap komputer terhubung dengan satu dan yang lainnya. Nah, kemudian ada dikenal dengan topologi bus. Bus topologi yang terlihat seperti ini di bawah ya. Topologi bus ya. Ini dilakukan komunikasinya secara serial. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu buatkan tugas untuk menjelaskan karakteristik dari masing-masing topologi ini. Ini kemudian ada topologi mesh. Ya, topologi mesh itu mirip dengan topologi fully connected topologi, tapi dia tidak harus semuanya terhubung. Nah, mesh itu kan jaring gitu ya. Jadi tidak harus semuanya terhubung. Artinya kalau ada komputer 6 tidak harus 5 koneksi yang harus dikeluarkan, kabel dikeluarkan ya. Yang penting dia bentuknya mesh gitu ya. Artinya di sini sebenarnya ada redundant di sini ya. Jaringan yang sifatnya redundant. Ya. Nah, kemudian ada star topologi di mana ada centralized yang berupa perangkat seperti switch atau hub ya. Atau kalau bridge nggak mungkin karena dia bridge itu satu in satu out ya. Jadi kalau di sini centralized itu menggunakan switch atau hub. Nah, kemudian dengan ring. Jadi ring ini sebenarnya mirip dengan topologi bus. Ya, topologi bus dan ring ini menggunakan media komunikasi yang dikenal dengan istilah koaksial. Jadi kabel koaksial atau kabel BNC. Ya. Jadi
dua topologi ini yang menggunakan kabel koaksial atau BNC. Nah, sebenarnya kita bisa lihat antara topologi bus dengan topologi ring ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini, kalau topologi bus ini disambung begini, itu akan jadi topologi ring. Jadi tapi ini karena dia tidak disambung, maka dia tidak jadi topologi ring gitu ya. Jadi topologi bus itu kalau topologi ring ya, topologi ring ini dipotong itu jadinya topologi bus gitu. Jadi makanya kelihatan di sini sebenarnya antara topologi ring dan topologi bus itu adalah satu jaringan yang sama, cuma bedanya satu dikoneksikan secara ring, satu lagi dengan bus gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini standar dan protokol pada jaringan komputer ya. Standar dan protokol pada jaringan komputer itu ada dua yang digunakan, tapi standar umum, standar awal yang paling sering digunakan adalah OSI model. OSI itu singkatan dari Open System Interconnection ya. Open System Interconnection di mana di OSI itu memiliki 7 layar atau 7 lapisan. Nah, ini lapisannya ada lapisan physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, ada application. Ini adalah layer-layer pada OSI layer. Nah, jadi protokolnya independen, kemudian layer teratas terdiri dari 3 layer, yaitu nih, layer teratas itu 3 layer, arti application, presentation, dan session. Nah, data link dan physical layer terpisah. Ini data link dan physical layer terpisah. Nah, berbeda dengan TCP/IP model. Kalau TCP/IP model itu terdiri hanya 4 layer. Jadi sebenarnya dia lebih merangkum dari beberapa layer yang mungkin bisa dijadikan satu ya. Jadi di sini ada layer aplikasi layer yang di OSI model itu terdiri dari 3 layer, application, presentation, dan session. Digabung menjadi satu layer di TCP/IP model ya. Kemudian ada data link layer dan physical layer digabung juga menjadi satu, menjadi network access layer. Yang sama itu adalah internet layer sama transport layer. Itu tetap masing-masing ya. Makanya di sini ada peringkasan sedikit antara OSI model dan TCP/IP model. Jadi kalau ada pertanyaan, karena sering ada pertanyaan nih, application layer pada TCP/IP layer merupakan penggabungan dari layer apa saja pada OSI model. Ini bisa kita jawab ya, application, presentation, dan session. Kalau nggak salah kemarin pretestnya juga ada ini. Jawabannya saya nggak tahu apakah benar atau enggak dari bapak ibu semua ya. Nah, kemudian, nah di sini kita bisa lihat standar protokol. Jadi OSI model dan protokol yang bekerja pada setiap layer. Nah, setiap layer itu ada protokol yang bekerja dan ada perangkat yang bekerja sebenarnya. Ini kita akan lihat juga perangkat yang bekerja pada layer tersebut ya gitu ya. Jadi kalau pada OSI model dan protokol yang bekerja pada setiap layer, contohnya di sini kalau format datanya, kalau physical itu bits. Jadi bit itu udah berupa bentuk bit binary digit 010101 gitu. Tapi kalau di data link bentuknya frame. Nah, di network bentuknya paket, di transport bentuknya segmen. Jadi kalau misalnya ada dibuat ini, jadi satu frame atau satu frame itu terdiri, kalau saya kalau mohon maaf kalau misalnya saya salah, untuk yang frame ya, untuk frame itu satu byte itu terdiri dari 8 bit ya, 8 bit. Nah, sementara satu frame itu terdiri dari 8 byte ya, 8 byte. Nah, jadi berarti dalam dalam satu frame itu ada sekitar 8 kali 8 berarti 64 bit ya. Jadi satu frame itu sama dengan 64 bit. Ya, jadi ini hanya penjelasan singkat saja ya, satu frame. Nah, kemudian dalam dalam format datanya itu yang seperti tadi ya, kalau di physical itu bits, kemudian dalam data link itu frame, kemudian network itu paket network ya, kemudian transport to segment.
Nah, sementara protokol yang bekerja itu bisa dilihat sendiri di sini. Protokol yang bekerja itu ada POP. Kalau di application presentation session itu atau di application lah ya, ini protokol-protokol yang bekerja di layer aplikasi. Ada POP. POP itu post office protokol yang digunakan untuk email ya, untuk email, tapi fungsinya untuk mendownload email. Jadi email yang Bapak Ibu pakai saat ini, mau itu Gmail, mau itu Yahoo atau apapun lagi jenis emailnya, ini biasanya digunakan untuk sifat yang client, mail client. Jadi fungsinya adalah untuk mendownload email dari mailbox kita. Nah, kemudian DNS, domain name service, ini digunakan untuk mengubah nama menjadi IP atau meresolve IP menjadi nama. Ya, kenapa perlu DNS? Karena memang kodrat manusia ini tidak bisa menghafal angka-angka saja. Mungkin di sini ada kemudahan yang diberikan. Contoh misalnya kalau kita punya IP 192 sekian itu adalah punyanya PCRACID. Maka orang lebih ingat PCRACID-nya dibanding 192-nya gitu ya, atau dibanding 172-nya, atau dibanding 1010-nya segala macam. Jadi orang lebih ingat oh PCRACID gitu ya, atau oh detik.com gitu misalnya. Jadi lebih ingat kata-kata ya dibanding IP atau angka. Kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk web. Ini protokol yang bekerja di web. Kemudian ada VTP, File Transfer Protocol, FTP ya, File Transfer Protocol. Ada SNMP, fungsinya untuk manajemen jaringan ya. Kemudian SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol, digunakannya fungsinya sama, fungsinya bersamaan dengan POP3 sebenarnya. POP ini, kalau POP digunakan fungsinya untuk mengambil email, tapi kalau SMTP digunakan untuk mengirim email. Jadi fungsi SMTP makanya dikenal dengan istilahnya kadang SMTP server gitu. Fungsinya untuk mengirimkan email dari klien ke tujuan. Jadi dia prosesnya mengirimkan sampai ke tujuan gitu ya. Kemudian ada NNTP, Telnet, SSH ya. Antara Telnet dan SSH nanti akan kita bahas juga sebenarnya. Dua protokol ini sebenarnya sama fungsinya, tapi satu dia unsecure, yang satu secure, yang satu aman, yang satu tidak aman gitu ya. Nah, kemudian di transport itu protokol yang bekerja cuma dua, namanya TCP dan UDP, Transfer Control Protocol dan User Datagram Protocol. Nah, beda keduanya ini sebenarnya kalau secara prinsipal TCP itu adalah connection oriented, artinya dia harus melakukan proses koneksi dulu, komunikasi antara sisi pengirim dan penerima sudah oke, baru bisa transfer data, baru bisa mengirimkan data. Itulah istilahnya dengan connection oriented. Makanya di sini juga ada dikenal dengan istilahnya three-way handshake. Ya, three-way handshake itu artinya dia mengirimkan informasi dulu ke tujuan, nanti dibalas oleh yang penerima, kemudian baru terjadi hubungan, baru bisa komunikasi. Ya sama halnya kalau misalnya kita kenalan sama orang gitu ya. Kalau kita kenal sama orang, kita kenalan dulu. Terus kalau sudah akrab, baru kita bisa curhat-curhat. Kan jarang sekali ya kalau misalnya kita belum kenal habis itu kita curhat langsung. Itu nggak mungkin. Dalam kondisi sosial kita bermasyarakat itu nggak mungkin. Aneh rasanya belum kenal langsung curhat gitu. Itu nggak boleh. Tapi ya biasanya kenalan dulu, kemudian udah ada kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, maka baru ada curhat, dia bisa curhat gitu ya. Nah, kemudian berbeda dengan UDP, User Datagram Protocol. Di UDP ini dia lebih lebih mengutamakan kecepatan karena dia sistemnya tidak ada hubungan proses synchronize dulu. Jadi intinya di sini di UDP ini tidak ada check error, itu tidak ada, bahayanya di situ. Jadi artinya kalau pada saat dia melakukan komunikasi, ya udah kalau ada segmen yang hilang atau data yang hilang, dia akan hilang ya, tidak ada error correction di sana gitu ya. Nah, kemudian jadi intinya UDP ini adalah connectionless oriented. Jadi dia kalau yang TCP connection oriented, kalau UDP itu connectionless oriented ya. Nah, kemudian pada sesi network itu banyak di sini protokol ya. Salah satunya adalah IP, karena nanti kita ada hubungan di sini dengan perangkat yang digunakan. Perangkat yang digunakan di sisi network ini apa gitu ya, sehingga
Kenapa kok IP jadinya yang menjadi protokolnya? Nah, di situ juga ada DHCP, ada ICMP, ada ARP. Ya, ARP itu Address Resolution Protocol, kemudian ICMP itu Internet Control Message Protocol ya. Kemudian DHCP Dynamic Host Control Protocol. Fungsinya adalah untuk kalau DHCP mendapatkan bagaimana user atau klien mendapatkan IP secara otomatis dari server. Ya. Kalau ICMP itu yang kita kenal bersama, ping. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu ping, mungkin pernah melakukan ping gitu ya, ping ke IP tertentu untuk mendapatkan informasi apakah connect atau tidak. Nah, itu ICMP protokol yang digunakan. Nah, kemudian ada bagian di frame dan physical. Di sini ada Ethernet, ada XDSL, ada peer to peer PPP ya, frame relay juga. Nah, ini proses yang terjadi di dalam layer 2 ya. Nah, baik, kita lanjut. Untuk perangkat jaringan komputer sendiri sesuai dengan aplikasinya atau sesuai dengan OSI layer ya, layer-layer yang pada OSI layer itu Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa di physical layer itu ada, kalau saya menyimpulkan ada beberapa perangkat ya. Salah satunya adalah hub. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dulu pertama kali kenal hub. Nah, saya nggak tahu nih semuanya kenal nggak dengan hub gitu ya. Hub itu pengembangannya switch. Jadi pengembangannya menjadi switch sekarang. Kalau sekarang dicari hub udah nggak ada lagi Bapak Ibu. Kayaknya ya, saya lihat di beberapa toko-toko komputer itu hub itu udah discontinue, tidak diproduksi lagi. Nah, sekarang bentuknya walaupun kecil itu namanya switch. Ya. Nanti akan saya jelaskan apa beda hub dengan switch. Perbedaannya sangat mendasar sekali dan sangat penting Bapak Ibu ketahui bahwa penggunaan kenapa orang sekarang beralih ke switch, gara-gara itulah masalahnya. Ya, jadi di sini ada perangkatnya. Kalau physical itu ada switch, ada hub, ada repeater, ada transceiver namanya. Nanti akan kita bahas juga di slide selanjutnya. Nah, kemudian di bagian data link itu ada bridge, ada switch, ada switch multi layer juga ada di sini, multi layer switch ya. Nah, kemudian di bagian network itu router. Cuman satu perangkat, dia router. Kenapa? Karena router ini filternya berdasarkan IP. Makanya tadi diceritakan di bagian network layer itu protokolnya hanya IP. Atau kalau dulu kita menggunakan novel network, Bapak Ibu pernah tahu, itu dia menggunakan IPX ya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Mungkin bisa kita lihat ini antara hub, switch, dan bridge, router, dan semua perangkat yang ada di sini ya. Nah, kita lihat dulu ke media jaringan. Nah, di sini ada media jaringan itu dibagi dua, ada media kabel dan media tanpa kabel, atau dikenal dengan istilah unguided dan media guide. Guide itu media kabel, kalau unguided media tanpa kabel, ya, atau near cable, ya. Nah, kita akan lihat media kabel dulu. Media kabel ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kabel twist pair. Nah, kabel twist pair ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kabel twist pair ini bentuknya kabelnya seperti ini. Nah, ini konektornya. Ya. Nama konektornya RJ45. Bukan RJ11 ya. Kalau RJ11 itu konektor untuk kabel telepon. Nah, kita berbicara dengan kabel jaringan yang kabelnya terdiri dari 8 ada 8 kabel, warnanya sesuai ini, ada putih hijau-hijau, putih orange-orange, putih coklat-coklat, kemudian putih biru-biru. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana mengkombinasikan atau menggunakan kabel tersebut. Nah, ini RJ45, RJ45 ya, bukan RJ11. Yang kita pakai adalah konektornya ini. Nah, itu twist pair. Nah, kemudian ada kabel koaksial. Nah, kabel koaksial itu yang di atas ini, Ibu. Nih. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kabel TV, antena TV itu salah satu dari kabel koaksial. Tapi biasanya banyak digunakan juga untuk komunikasi radio, misalnya untuk HT dan segala macamnya yang mungkin Bapak Ibu punya, atau mungkin pernah lihat gitu ya, orang memasangkan HT untuk antena, menggunakan antena luar gitu ya, menggunakan kabel BNC namanya. Ya. Nah, BNC itu harus dilengkapi 3 konektor ini. Nah, ini konektor depan dari BNC-nya. Jadi kalau ini sebenarnya kabel nih Bapak Ibu ya. Ini ada kabel. Ini nyambung terus ya kabel. Nah, ini konektor BNC-nya.
Jadi fungsinya untuk mengkonekkan ke perangkat PC-nya. Nah, cuman di sini harus dilengkapi dengan T-connector, namanya T-connector. Kemudian di sini ada dikenal dengan istilahnya terminator, Bapak Ibu. Ini terminatornya nilainya 75 ohm. 75 ohm. Nah, tapi 75 ohm ini bukan resistor murni atau bukan resistansi. Artinya sebenarnya Bapak Ibu bisa aja kan pasang aja, cari resistor yang nilainya 75 ohm, pasangkan di situ gitu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena 75 ohm ini nilainya adalah Z. Z itu apa? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Z itu impedansi. Impedansi itu gabungan dari L, R, dan C. L itu induktansi, kemudian R itu resistansi, dan C itu kapasitansi. Jadi ada induktor, ada kapasitor, ada resistor. Digabung menjadi impedansi namanya, Z ya. Nah ini, jadi ini sekitar 75 ohm. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau beli, ya kalau memang masih ada yang menggunakan koaksial atau BNC, tanya aja, saya mau beli terminator yang 75 ohm, nanti dikasih sama orang tokonya, udah tahu itu biasanya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan lihat ini penggunaannya kabel ini, penggunaan kabel UTP ini gimana gitu di perangkat jaringannya. Nah yang terakhir tuh dengan kabel fiber optik ini Bapak Ibu. Ini kabel fiber optik, ini konektornya yang digunakan ya. Jadi kabel fiber optik, ini ada fiber optik namanya fiber optik. Jadi artinya dia mengirimkan paket data menggunakan cahaya. Bagaimana itu penjelasannya? Nanti kita lihat. Nah, kita coba lihat di kabel twist pair. Di sini sebenarnya ada keunggulan-keunggulannya nanti ya. Tapi ini kita coba penggunaannya. Nah, ini kabel twist pair ini biasa digunakan untuk konsentrator dengan menggunakan topologi star. Jadi misalnya gini. Ini switch, ini PC, 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 PC. Nah ini dihubungkan gini ya dengan menggunakan switch di tengah. Nah ini menggunakan kabel UTP. Ini ada switch di tengah. Nah ini menggunakan kabel UTP. Ini yang kita pakai. Jadi kelebihan topologi star ini, kalau satu bermasalah, ini putus atau kabel UTP-nya bermasalah, maka tidak mengganggu dari perangkat yang lain. Ini perangkat lain ini nggak ada masalah. Ya, perangkat-perangkat lain ini nggak ada masalah. Selama konsentratornya atau yang di tengah ini nggak masalah. Tapi kalau switchnya masalah, mati misalnya, atau error misalnya, malfunction misalnya, maka semuanya terganggu. Ya, kuncinya adalah yang di tengah ini, switch. Tapi kalau hanya misalnya PC yang satu ini PC 2, ini PC 3 ya. PC 1 ini yang bermasalah gitu, putus atau entah apalah kejadian di PC itu, dia tidak akan mempengaruhi dengan PC 2, PC 3, 4, 5, dan 6. Itu kabel twist pair biasanya digunakan untuk star atau extended star. Extended star itu adalah bentuknya begini. Jadi kalau extended star itu, kalau misalnya ini ada switch, ini ada switch, ini ada switch, ini ada switch lagi, ini ada switch lagi. Nah ini terhubung, ini kan star ya. Nah extended star itu adalah di sini juga ada terhubung lagi ke perangkat yang lain. Ini dikenal dengan extended star. Ya, ini ada perangkat-perangkat lain. Jadi dia starnya itu bertingkat. Nah ini bentuknya. Jadi ini yang star awal, ini star yang bagian pengembangannya. Ya. Nah, itu namanya extended star. Ya. Nah ini menggunakan kabel UTP. Ya, kabel UTP atau STP ya. Antara dua kabel itu boleh. Tapi banyak sering-sering kita gunakan adalah kabel UTP. Nah beda kabel UTP dan STP, bedanya cuma hanya ada selaput gitu ya. Ada selaput pelindung di kabel UTP itu sendiri. Jadi misalnya kalau kabel UTP bentuknya gini, ini kabel, ini pilinannya ya. Pilinannya, itu ini ada pilinan kayak yang digambar itu ya. Nah kayak di gambar ini. Nah kalau kabel STP ini ada selaputnya, kemudian ini ada selaput lagi nih. Selaput lagi. Nah di setiap pilinan, ini pilihan, itu ada selaputnya. Ini ada selaput lagi, ini setiap pilihan. Ya, ini selaput lagi, ini ada pilihan. Jadi ada pelindungnya. Nah, sementara kalau kabel UTP nggak ada pelindung. Makanya dikenal dengan unsealed twist pair. Kalau STP itu sealed twist pair. Gitu ya. Semuanya berpilin, ya. Semuanya berpilin. Itu bedanya. Oke. Nah,
Kemudian kapan kita gunakan kabel BNC? Nah, BNC itu biasa digunakan untuk topologi ring atau topologi bus. Ya, ini biasa yang kita gunakan untuk kabel BNC, ya, topologi ring atau topologi bus. Jadi kita bisa lihat di sini untuk untuk dua topologi ini itu adalah menggunakan ring. Gimana caranya? Jadi kalau misalnya kalau bus kan gini ya, ini ada komputer, ada komputer, ada komputer, ada komputer, ada komputer. Nah, untuk mengkoneksikannya kita harus menggunakan tiga-tiganya ini. Di mana kita gunakan terminator? Kita gunakan terminator itu di ujung-ujung ini. Ini terminator. Ini terminator. Nah, di mana kita menggunakan T-konektor? T-konektornya adalah di setiap pencabangan. Ini T-konektor. Ini T-konektor. Ini T-konektor. Ya, ini T-konektor. Pokoknya setiap pencabangan ini T-konektor. Nah, untuk yang satu lagi ini di setiap ujung-ujungnya. Untuk yang koneksikan ke PC. Nah, itu ribetnya sebenarnya kita menggunakan ring atau bus, ya. Menggunakan topologi ring dengan bus dengan menggunakan BNC. Nah, kalau kita menggunakan yang ring, ini kan begini ya. Nah, kalau kita menggunakan ring, nah di sini kita nggak menggunakan terminator karena dia tertutup sudah. Tidak menggunakan terminator karena sudah tertutup jaringannya. Nah, problemnya yang terjadi di jaringan ring ini, ya, kalau satu putus maka semuanya masalah. Ya, kalau satu bermasalah ini putus misalnya, maka semua jaringan ini bermasalah sebelum kita ganti. Jadi makanya gini ya, kalau misalnya dari satu ini transfer datanya ya 3, 4, 5. Nah, kalau mau satu mau ke 3, maka modelnya begini deh. Ini keluar dulu, masuk ke 2, nanya bukan, ini ketiga, masuk ke 3. Oh, nanya, oh iya saya di sini ya. Nah, pada saat dia membalas ke satu lagi, dia harus lewat sini. Nah, muter di terminator, ini masuk lagi. Nah, dia akan gini terus, masuk lagi. Nah, ini akan ini muter di sini dulu, baru masuk ke satu. Nah, itu ribetnya di di bus. Makanya tadi kalau bermasalah satu ini putus, dia pada saat ke sini tidak bisa connect, maka tidak bisa sampai datanya, di drop datanya. Itu problemnya. Makanya kalau ada permasalahan kita, kalau dia hanya 5 PC, is okay lah. Kita bisa coba-coba. Kalau ada 50 PC, stres yang jadi admin. Ya, bagaimana mengantisipasi supaya mengetahui di mana errornya nih. Jadi dicek PC ini tidak error, cek PC ini nggak error. Ternyata PC yang ke-50 rupanya. Wah, udah capek duluan adminnya gitu. Nah, ini kalau bus sama juga dengan fungsinya di ring ya. Kalau ring kan dia modelnya dia gitu juga. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya satu mau ke 3 gitu. Maka dia akan sini dulu kedua, baru ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru balik ke 1. Jadi ini modelnya tetap mengelilingi semuanya. Beda kalau kita menggunakan switch atau dengan menggunakan UTP. Nah, kalau fiber optik, nah kalau kita cerita fiber optik itu ada dua tipe fiber optik yang dikenal. Yang pertama istilahnya single mode ya. Bukan single mode. Ada yang multi mode. Single mode itu kalau ini jalurnya, maka dia cahaya di sini ditembakkan lurus. Ya, cahaya itu ditembakkan lurus saja menuju ke tujuannya. Tapi kalau multi mode, dia modelnya adalah memantulkan. Ya, memantulkan. Jadi ada banyak yang dipantulkan ya. Nah, makanya kalau dengan menggunakan multi mode ini, kalau kita melakukan bending kabel itu harus hati-hati. Misalnya ini kabel begini ya, bendingnya membelokkan, karena dia modelnya kan gini. Nah, kalau dia cahaya itu kan dia mengikuti pembelokan. Jadi kalau salah belok atau terlalu patah, maka cahayanya bisa balik. Jadi pada saat ngirim misalnya begini ya, patah gini. Nah, pada saat ngirim begini, ngirim gini. Nah,
mutar gini balik lagi ke sini dia. Jadi akhirnya nggak sampai lagi ke tujuannya. Kenapa? Karena bendingnya mungkin terlalu patah atau gimana. Nah ini yang sering terjadi. Makanya multi mode dan single mode. Ya. Kalau single mode kan dia modelnya gampang. Kalau dia belok menggunakan ini cahaya. Jadi misalnya di sini dia kirim, pantulnya ke sini gitu. Jadi dia sama kayak apa? Cahaya itu. Hukum cahaya. Jadi hukum pemantulan sinar ya. Jadi kalau hukum sinar itu kan sudut datang sama dengan sudut pantul kan. Ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu dia ya. Ini hukum pemantulan cahaya gitu ya. Oke. Baik, jadi selanjutnya kita akan lihat dulu. Ini karakteristiknya untuk setiap media jaringan. Jadi untuk harga Twispare harga lebih murah, kalau koaksial digunakan untuk TV dan komunikasi radio untuk jarak yang lebih jauh misalnya. Karena untuk Twispare ini jaraknya cuma 100 meter maksimum kalau Twispare ya. Dan kadang mudah terkena interferensi juga. Makanya digunakan kabel koaksial untuk jaringan TV karena dia agak sedikit bisa menghandle interferensi gitu ya. Kemudian kecepatan datanya juga lebih tinggi, jaraknya juga bisa panjang gitu, bisa lebih jauh. Nah, lebih canggih lagi kalau menggunakan fiber optik. Tapi harga masih mahal. Saya nggak tahu dalam kondisi saat ini kompetensi antara tiga jenis ini apakah udah berimbang gitu misalnya. Ya mungkin anggaplah koaksial juga udah agak jarang ya antara kabel Twispare dengan kabel fiber. Karena juga sekarang banyak kali saya lihat beberapa perusahaan atau ini sudah beralih ke fiber semua. Karena mungkin kondisinya dia menawarkan kemampuan yang cukup baik gitu dalam pengantar data di jaringan. Nah ini media nirkabel kalau yang kita lihat kemarin ya. Jadi sini ada media nirkabel itu ada 5. Sebenarnya mungkin ada lagi yang lain ya. Ada NFC gitu ya. Tapi di sini microwave, radio, infrared, dan Bluetooth dan satelit gitu. Ini apa namanya? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti. Ini saya share juga ya. Kayaknya udah saya share ke Bapak Ibu untuk materinya. Ini frekuensinya lebih tinggi, kemudian frekuensi untuk microwave ya. Microwave radio itu sebenarnya sama, cuman bedanya di frekuensi saja. Ya. Kemudian infrared itu menggunakan cahaya, Bluetooth juga menggunakan sinyal radio, satelit juga menggunakan komunikasi radio tapi jaraknya jauh. Ya, dia menembus atmosfer gitu ya. Nah, kemudian ini pengkabelan atau cabling. Ya, pengkabelan cabling dengan menggunakan teknologi UTP. Nah, di sini di kabel UTP itu ada dikenal dengan istilah kabel straight dan kabel cross. Ya, bagaimana kita mengkombinasikan antara kabel straight dan kabel cross. Nah, dari kabel straight dan cross ini, warna ini sudah standar ya. Jadi aturan warnanya itu adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat. Itu standar yang digunakan untuk kita membuat urutan atau kombinasi dari kabel UTP. Jadi putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah itu standarnya. Jadi kalau kita buat straight berarti antara sisi yang satu dengan sisi yang satunya lagi itu harus sama. Ya. Straight ya. Kalau untuk sisi yang A dengan sisi yang B ujung ke ujung itu harus sama. Tapi kalau untuk cross itu ada yang dibalikkan. Nah, di sini bisa dilihat untuk crossover itu yang dibalikkan adalah pin 1, 2, 3 dan 6. Karena memang yang digunakan dalam menggunakan kabel UTP ini hanya 4 pin itu saja. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 6 ya. Jadi TX-RX-nya di 4 pin itu saja. Ya, jadi putih hijau, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ini bagian yang satunya. Sementara di bagian yang satunya lagi ini untuk cross ya, itu dibalik, yang 1 ke 3, yang 3 ke 1, kemudian yang 2 ke 6, 6 ke 2 ya. Jadi modelnya jadinya putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat. Ingat ya, yang dibalik cuma satu sisi. Jadi kalau Bapak Ibu balik dua-duanya itu jadi straight lagi.
ya. Misalnya yang bagian sebelah A-nya dibalik juga, yang sebelah kirinya dibalik, yang sebelah B-nya dibalik juga, akhirnya sama. Kalau sama jadinya straight lagi gitu. Makanya yang dibalik cuma satu sisi, yang satu sisinya sama dengan straight, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat coklat. Nah, yang sebelahnya yang dibalik menjadi putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru orange, sama putih coklat coklat. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini di gambar ini kelihatan ya urutan dari masing-masing ya. Ini kalau dia straight gimana? Ini kalau dia kondisi cross. Nah, perhatikan kalau kondisi straight. Kalau straight kan sama ya, bagian di sini sama bagian yang di sini sama. Tapi yang bagian cross, ini cross cable, ini bagian di sini itu sama dengan straight, tapi bagian yang di sininya dibalik. Ya, ini dibalik nih. Jadi dibalik tidak sama dengan yang straight gitu ya. Nah, itu pembalikan itulah yang dikenal dengan crossovernya. Nah, hubungan dari kabel UTP ini ada 3 sebenarnya. Tapi yang sering digunakannya straight sama cross. Kabel lurus sama kabel silang. Nah, kabel lurus ini digunakan untuk menghubungkan perangkat pada jaringan yang sejenis dan berada pada satu layer. Yang berbeda berbeda layer maksudnya. Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis dan berbeda pada layer OC-nya. Ya, jadi pada layer OC-nya itu dia mungkin satu di layer 3, satu di layer 2. Nah, itu digunakan kabel straight ya. Sementara untuk kabel silang itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenisnya dan berada pada layer yang sama. Misalnya sama-sama di layer 3, sama-sama di layer 2 gitu ya. Nah, kalau di sini gimana? Kalau menghubungkan antara perangkat switch dengan PC dengan perangkat router gitu ya. Perangkat itu gimana? Cross apa straight? Nah, kalau antara perangkat router dengan perangkat PC itu dihubungkan secara cross. Kenapa? Karena antara router dan PC itu fungsinya sama. Ya, berada memang bukan pada layer yang sama, tapi secara fungsional dia sama. Router PC itu bisa jadi router juga. Jadi PC yang dulu kita pernah kenal dengan istilahnya PC router gitu ya. Maka ada PC yang bisa difungsikan sebagai router. Makanya kalau menghubungkan secara langsung dengan menggunakan kabel UTP antara router dengan PC itu digunakan kabel cross. Nah, ada yang terakhir itu kabel rollover. Kalau kabel rollover ini berbeda dengan kabel straight dan kabel crossover. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara PC dengan perangkat switch atau router, tapi menggunakan bukan melalui jaringannya, tapi menggunakan COM serialnya. Digunakan untuk mengkonfigurasi switch atau routernya. Nah, biasanya kita menggunakan kabel konsol. Nah, tapi kita bisa buat sendiri kabel konsol itu dengan menggunakan kabel rollover gitu ya. Nah, disitulah fungsi yang bisa kita gunakan untuk kabel rollover. Jadi kita nggak perlu beli kabel konsol, kita tinggal gunakan kabel rollover ini dengan membeli konektor RJ45 dan DB9 dan dimasukkan kabel yang rollover ini ke dalam konektor adapter DB9 ini dan sudah bisa berfungsi sebagai kabel konsol gitu. Nah, ini hubungan kabel UTP mana yang straight mana yang cross. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kalau straight itu pasti berbeda. Contohnya di sini antara switch dengan router, switch dengan PC, switch dengan server, hub dengan PC, hub dengan server gitu ya. Nah, kalau di sini kalau router dengan PC, router dengan router, PC dengan PC itu semua kabel cross. Ini jenisnya sama, semua menggunakan kabel cross ya. Oke. Nah, kita masuk ke perangkat jaringan terkait dengan broadcast domain. Nah, broadcast domain adalah didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Jadi broadcast domain ini tidak bisa melewati router. Jadi dia hanya berada pada satu segmen yang satu segmen yang sama gitu ya. Nah, sementara collision domain itu adalah kumpulan dari perangkat lokal RNLO atau LAN di mana frame dapat bertabrakan. Terjadi proses tabrakan di situ antara satu dengan yang lainnya. Jadi
untuk ini tapi pada media yang sama ya, misalnya antara switch dengan hub. Nanti di sini bisa kita bedakan ya, kita akan coba sampaikan apa sih perbedaan antara switch dan hub, karena nanti hubungannya dengan broadcast domain dan collision domain. Nah, untuk perbedaan antara switch dan hub itu yang pertama yang untuk bisa kita pahami ya, switch itu berada pada layer 2, sementara hub itu berada pada layer 1. Kenapa hub berada pada layer 1? Karena dia tidak bisa melakukan proses filter apapun. Nah, kalau hub itu fungsinya hanya untuk menguatkan saja. Jadi dulu awal-awal dibuat hub itu fungsinya karena kita menggunakan jaringan dengan menggunakan kabel UTP setelah 100 meter, batas maksimum kan 100 meter untuk PC, untuk koneksi ring menggunakan kabel UTP. Maka sinyal itu semakin jauh ditransport atau dikirimkan, itu akan semakin hilang. Maka digunakanlah hub yang fungsinya dulu di situ adalah untuk menaikkan atau menguatkan sinyal yang hampir hilang itu tadi. Jadi sinyal yang mau sampai ke ujung mau hilang, tahu-tahu ada hub dibangkitkan lagi, dikuatkan lagi supaya bisa dikirim lagi menuju ke tujuannya. Mungkin jaraknya antara A ke B itu 150. Nah, kalau dikirim langsung kan tidak nyampe. Kenapa? Batas maksimumnya 100. Maka di segmen 80 misalnya dipotong, maka masuk ke hub untuk dikuatkan. Jadi pada saat sinyal itu lewat hub, dia akan dikuatkan, baru dia kirim lagi 70 meter lagi ke tujuan. Nah, itu masih range, yang masih batasan. Jadi fungsinya hub itu awalnya seperti itu. Ya, karena dia tidak punya filter di sana. Kalau switch, dia bisa filter MAC address, karena makanya di setiap port pada switch itu ada MAC addressnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya menggunakan paket tracer, kita akan cobakan di setiap port pada switch itu ada MAC addressnya. Ya. MAC address setiap port. Beda dengan hub, kalau hub tidak punya. Ya. Nah, apa bedanya kalau secara gamblang ya bisa saya jelaskan. Kalau ini hub, ini switch, ibaratnya jalan tol Bapak Ibu ya. Kalau di sini misalnya ada, anggaplah ada 4 port, di sini juga ada 4 port, ini sama-sama 4 port, tapi di sini hub, di sini switch ya. Nah, jika di sini dikoneksikan ke perangkat user, di sini di perangkat user, anggaplah di sini nilainya 100 mega bandwidthnya Bapak Ibu. Di sini juga sama 100 mega. Nah, maka pada saat ini dikoneksikan, maka PC ini akan mendapat 100 mega. PC ini juga akan mendapat 100 mega bandwidth. Ya. Mega bandwidth. Nah, tapi kan tidak mungkin dalam satu koneksi di hub atau switch itu cuma satu PC-nya. Maka kalau ini kita tambah satu lagi PC-nya, ya, ini ditambah juga satu PC, maka bandwidth di sini tetap 100 mega. Tapi di sini sudah terbagi menjadi dua, menjadi di sini 50 mega, di sini 50 mega. 50 kilo, 50 kilo. 50 mega ya, 50 mega. 50 mega, 50 mega. Jadi makin kecil. Kalau ditambah lagi, anggaplah jadi 4. Ini 4. Maka di sini bukan 50 lagi, Ibu. Di sini 25, di sini 25, di sini 25, di sini 25. Nah, kalau yang di sini tambah 4, sini tambah 4, ini tetap 100. Ini tetap 100. Maka apa yang dapat dilihat di sini? Bahwa hub itu dia sharing bandwidth. Sharing bandwidth. Kalau switch itu tidak. Tidak ya. Tidak ya. Jadi kalau switch potnya 1 ya 100 mega, 100 mega, 100 mega. Nah, ibaratnya jalan tol tadi. Kalau saya punya satu jalan tol, terus yang masuk cuman saya sendiri, itu saya kan bisa leluasa untuk menggunakan jalan tolnya. Terus nanti ada si A masuk bareng saya, maka jalan tol itu akan terbagi dua untuk penggunaannya. Ini kalau di hub ya. Masuk ke 3, maka akan dibagi 3. Masuk ke 4, maka akan jadi 4. Masuk ke 5, akan dibagi 5. Semakin banyak yang masuk, macet. Itu yang terjadi kalau menggunakan hub.
maka yang terjadi collisionnya itu di hub itu satu, karena tabrakannya itu cuman ya satu, karena tolnya cuman satu, ya satu kejadian gitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah beda dengan switch. Kalau switch ibaratnya saya pakai jalan tol di sini, ini saya pakai jalan tol, ini punya saya sendiri. Kalau si A mau masuk jalan tol saya, tidak boleh, dia harus punya jalan tol sendiri. Nanti jalan tolnya dikasih sama orang lain yang pihak jalan tol. Nanti ada yang masuk lagi, ada jalan tol lagi sendiri. Jadi masing-masing orang punya jalan tol masing-masing. Makanya kalau terjadi tabrakan atau collision per masing-masing jalan tol. Jadi artinya kalau pot di hub itu mau dia 5, mau dia 10, mau dia 16, itu collision domainnya 1. Nah kalau di switch tergantung jumlah potnya. Kalau potnya 10 maka collision domainnya 10. Kalau jumlah potnya 3 maka collision domainnya 3. Tergantung mana yang digunakan gitu ya. Jadi kalau digunakan ada dia potnya 10 tapi digunakan 5, maka collision domainnya 5 karena yang dinilai kan yang digunakan. Nah tapi kalau untuk hub itu mau dia dipakai 1, mau dipakai 10, mau dipakai 6, tetap collision domainnya 1. Nah kalau broadcast domain, karena hub dan switch ini menggunakan topologi atau arsitektur broadcast, makanya di setiap hub dan switch itu broadcast domainnya cuma 1. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau misalnya inilah ya saya gambarkan. Ini ada router, ada hub. Ini hub ya, bentuknya hub. Ini switch. Router, hub, dan switch. Nah, berapa kalau pertanyaannya berapa di sini broadcast domainnya? Berapa collision domain? Perhatikan Bapak Ibu. Nah di sini kalau ditanya berapa broadcast domainnya cuma 1, ini dia besar. Mau dia switch dan hubnya banyak di dalam ini tetap 1. Berapa collision domainnya? Nah collision domainnya perhatikan Bapak Ibu ya. Collision domain itu ini hub, collision domainnya 1. Jadi mau dia berapapun dipakai collision domainnya cuma 1. Kalau switch, collision domainnya 2. 1, 2. Berarti kalau ditanya berapa jumlah collision domainnya? 3. Berapa jumlah broadcast domainnya? 1. Kenapa aja? Dia cuma 1. Nah beda kalau begini. Nanti kalau saya gambarkan bentuknya begini. Ini ada router. Ini logo router. Ini ada hub. Hub ya. Ada 3. Dia koneksi di sini ada switch. Ini ada 3 juga. Nah, pertanyaannya berapa broadcast domain? Berapa collision domain? Nah, kalau broadcast domainnya perhatikan, broadcast itu tidak bisa lewat router Bapak Ibu. Dia tidak bisa melangkahi router, itu tidak bisa. Makanya di sini broadcast domainnya tuh ada 2. Yang pertama itu yang ini, itu broadcast domain. Yang kedua tuh yang ini. Karena hub 1 broadcast domain, switch 1 broadcast domain. Kalau yang di atas tadi kenapa cuma 1? Karena antara hub dan switch berada pada jaringan yang sama. Makanya 1 broadcast domain. Kalau yang ini antara hub dengan switch itu dipisahkan oleh router. Berarti dia berbeda jaringan. Nah, dengan kondisi berbeda jaringan, maka dia broadcast domainnya ada 2. Nah pertanyaan, kalau broadcast domainnya 2, collision domainnya berapa? Nah kalau hub tadi perhatikan, hub itu collision domainnya 1. Mau berapapun port yang dipakai collision domainnya 1. Kenapa? Dia sharing bandwidth. Kalau switch berapa? Nah switch perhatikan, ini yang digunakan 1, ini yang digunakan 2, ini yang digunakan 3, ini yang digunakan 4. Jadi ada 4. Ya, ada 4 nih. Nih. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Berarti kalau 4 tambah 1 dapatnya 5. Berarti collision domainnya 5. Kalau yang di atas, kenapa ini nggak dimasukin? Ini kan collision domainnya dari tambah. Ya kan collision domain di sini sama dengan collision domain di sini. Makanya jadi 1 dia. Ya, makanya di sini dibuatnya collision domainnya 3. 1, 2, 3 digabung. Ini kenapa ada di sini? Karena dia kan terpisah dengan yang hub. Nah, terpisah oleh router. Maka di sini ada 4,
Jadi artinya collision domain itu perhatikan port yang digunakan oleh switch. Ya. Selama dia belum tidak sharing dengan hub, kayak ini kan sharing dengan hub nih. Berarti ini kan satu. Ini kan sharing dengan hub nih. Ya. Berarti kan satu sebenarnya di sini. Mau dia di sini atau di sini kan di hub satu. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Nah kalau ini ada 4 tambah 1, 5. Maka broadcast domainnya 2, collision domainnya 5. Ya, sini dia. Perbedaan antara broadcast domain, collision domain. Ini ada juga di soal kemarin nih. Soalnya gampang-gampang sih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini IP address. Jadi IP address ini adalah deretan angka binar antara 32 bit dan 128 bit. Jadi kenapa antara 32 bit dan 128 bit? 32 bit ini untuk IP versi 4, 128 bit ini untuk IP versi 6. Sebenarnya nanti ya, penjelasan detail terkait IP address ini akan saya sampaikan di bab khusus, di pertemuan khusus. Jadi di sini hanya gambaran saja dulu ya, pengenalan awal. Dan panjang dari angka untuk 32 bit ini digunakan untuk IP versi 4 dan untuk 128 bit ini untuk IP versi 6. Ya. Nah, ini IP versi 4 dengan kelas-kelasnya. Ya, jadi ada kelas A, B, C, D dan E. Kelas A itu dari 1 sampai 126. Sekarang ada yang buat dari 1 sampai 127 is okay, karena 127 itu adalah IP yang nggak bisa digunakan ya. Itu IP lokal yang digunakan untuk mesin perangkat kita. Untuk local host itu 127 sekian-sekian gitu ya. Nah kemudian kalau bapak mau coba pun isi 127 di perangkat komputernya pasti nggak bisa juga. Kemudian 128 sampai 191 itu yang kelas B. C 192 sampai 223 ya. Kemudian yang D 224 sampai 239 dan yang E 240 25. Ini ada peruntukannya masing-masing. Kalau kelas A, B dan C itu bisa digunakan untuk perangkat jaringan kita. Tapi kalau kelas D digunakan biasanya untuk alamat multicast ya. Sementara kelas E untuk eksperimen. Untuk digunakan percobaan, biasanya untuk penelitian dan segala macamnya. Nah, bentuk IP kelas IP versi 4 itu adalah ini. Ya, ini contoh aja ya, versi 4. Jadi 192 sekian. Totalnya untuk setiap desimal ini ada 8 bit. 8 bit di sini. Berarti kalau 8 bit ini totalnya adalah 255. Maka IP terakhir itu adalah 255, 255, 255, 255. Tapi itu nggak bisa digunakan. Tapi kalau 255, 255, 255, 254 itu masih bisa digunakan. Artinya itu bukan IP terakhir, bukan 255 semua ya. Oke. Nah, untuk IP versi 4 itu ada 2. Ada yang dikenal dengan IP public, ada yang dikenal dengan IP private. IP public adalah IP yang diberikan ISP yang sudah distandarisasi oleh ISP. Ya, di sini ditetapkan oleh Internet yang berisi beberapa buah jaringan yang network identifier yang telah dijamin unik. Artinya IP public itu kalau ngasih ke satu perusahaan itu pasti tidak akan sama dengan perusahaan yang lain. Karena kalau sama pasti bentrok ya, pasti duplicated gitu di sana. Nah, makanya di sini IP publicnya untuk kelas A, B dan C. Ini dia bentuknya seperti ini. Sebenarnya dari mana dapat yang ini? Kita bisa lihat ke IP privat. Jadi semua IP yang bukan masuk ke IP private ini itu dikenal dengan IP public. Bapak Ibu coba bisa lihat nanti ini ya. Ini IP private kita dari 10.000 sampai 10.255, 255, 255 untuk kelas A. Berarti selain rank ini maka masuk ke IP public. Perhatikan di atas 10 sampai 9. 255, 255, 255 itu IP public. Karena setelah 9255, 255, 255 itu masuk ke 10.0.0.0. Nah di sini 10, 255, 255, 255 setelah itu adalah 11. Makanya di sini dari 11 sampai 126, 255 itu adalah IP public. Begitu juga yang B, begitu juga yang C. Coba amati masing-masing ya Bapak Ibu antara kelas A, kelas B dan kelas C. Perhatikan untuk kelas B. Kelas B ini dia 16 sampai 31 Bapak Ibu. Bukan sampai 255 di sini. Jadi 16 berarti masih ada sisa di tengah-tengahnya nih kan. Nah, ini 32 berarti 3200 ini kan 31. Berarti sudah IP public. 36 berarti sudah IP public gitu. Kalau yang di bawah ini 15.2, 15.0 itu apa? Udah public lagi itu. Gitu ya. Jadi itu untuk ininya ya. Ini sebenarnya masih ada tambahan nih, bukan 17232. Ini sampai 172 31
172.15.255.255. Nah, itu IP publiknya ya. Jadi ini sebenarnya yang ini ya, yang ini 128 ini itu dia 128.0.0.0 itu sampai dengan 172.15.255. Nah, sampai sini harusnya, bukan yang ini Jadi 128 sampai ini. Karena habis 15.25 ini masuk ke 16 ini. Sampai sini. Nah, itu dia. Ini ada salah juga di sini. Saya buatnya ya. Jadi mohon dikoreksi aja yang ini. Bukan sampai sini, tapi sampai di sini. Ya, 172.15.255.255. Oke, itu dikenal dengan IP public dan IP private ya. Nah, ini IP versi 6 Bapak Ibu. Jadi IP versi 6 itu terdiri dari 128 bit. Kemudian ada satu nibble ini terdiri dari 8 bit binar. Nanti ini untuk IP versi 6 juga saya akan jelaskan khusus di IP versi 4. Jadi khusus IP versi 4 dan IP versi 6 akan saya jelaskan khusus ya. Nah, di IP versi 6 ini terdiri dari 8 nibble. 8 itu artinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Bentuk formatnya begini. Dan untuk perhatian Bapak Ibu, IP versi 6 itu menggunakan hexa. Ya. Kalau IP versi 4 dia menggunakan desimal namanya. Nih kalau IP versi 6 dia menggunakan hexa. Ya, makanya di sini ada A, kemudian ada DB itu adalah bilangan hexa. Bilangan hexa itu kan dari A sampai F. Ya, kalau nanti ada tulisannya ada H itu salah, atau G itu salah, ya. Nanti dia A sampai F saja. Ya, ini bilangan IP versi 6. Nah, ini contohnya bagaimana cara menyederhanakan IP versi 6. Ada 3 langkah. Yang pertama, kurangi angka 0 yang ada di depan. Ya, misalnya contohnya ini 098F jadinya 98F. 0001 jadinya 1. Kemudian jadikan angka 00 ini jadi 1. Atau berikan double columns untuk angka 0 yang berurut. Contohnya gini, ini contoh ya. Ini contohnya. Kemudian lihat yang ada 0 di depan. Ini dihilangkan. Kemudian ini dihilangkan. Kemudian lihat 0 yang berurut. Nah, 0 ini jadi 0. Maka di sini jadi 0. 0 yang ini jadi 0. 0 yang ini jadi 0. 100. Nah, yang selanjutnya double colon digunakan titik 2 untuk angka 0 yang berurut. Makanya di sini saat ini DB8 AA ini dia gunakan double colon ini untuk mewakili ini. Ya. Makanya double colon 100. Ya, 100-nya ini. Nah, untuk double colon ini nggak boleh 2 kali. Nggak boleh misalnya gini 2001 double colon DB8 double colon A misalnya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh ada double colonnya 2 kali. Jadi double colon itu cuma sekali. Gimana kalau 0 berurutnya ada juga di depan? Ya, itu dibuat 0 saja. 0 yang ini. 0 yang ini. 01 aja. Jadi urutannya nggak banyak gitu. Jadi double colonnya pilih salah satu. Mana yang terbanyak gitu. Ya, kalau di sini dia 3, 0-nya yang berurut 3, di sini 0 yang berurutnya di depannya 2, maka digunakan yang 3 ini sebagai double colonnya. Yang 02 itu jadinya 0.0 titik berapa gitu. Jadi nggak double colon, nanti di sini double colon ada yang terakhir gitu, modelnya. Ya. Nah, ini penjelasannya. Oke. Baik, untuk penjelasan terkait dengan pengenalan dasar dengan jaringan komputer mungkin sampai di situ dulu. Ini sudah masuk ke line design dan implementasi, akan kita masuki ke pengenalan jaringan dasar ke tahap atau ke bagian kedua atau part 2-nya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.